Aksi unjuk rasa LSM Mapekat di Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jatim, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, terkait tender pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur senilai lebih 500 miliar rupiah yang dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan direspon dengan baik oleh petinggi Korps Adiaksa tersebut. Pentolan Mapekat, Setio Winarto dan anggotanya diterima audensi oleh Kasipenkum dan Koordinator Intel Kejati Jatim untuk menyampaikan aspirasinya. LSM Mapekat yang menyatakan pihaknya sangat kecewa karena PP sebagai pemenang tender RS Surabaya Timur, masih terlibat sengketa hukum pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri PN Makassar. Merujuk Peraturan Menteri PUPR tahun 2020 terdapat pasal yang menyebutkan peserta lelang tidak boleh ada sengketa hukum di pengadilan dan atau dalam pengawasan pengadilan, ujar Win. Ia berpendapat aksinya ini demi menyelamatkan uang APBD Kota Surabaya senilai lebih setengah triliun karena tidak menutup kemungkinan ke depannya PP berpotensi dipelitkan terkait perkara PKPU di Pengadilan Niaga Makassar tersebut. Jika kondisinya sudah demikian, APH aparat penegak hukum, mana yang berani bertanggung jawab, apalagi Wali Kota Surabaya, sentilnya. Tak hanya itu Mapekat memastikan, jika di kemudian hari PP tidak sesuai ekspektasi, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa tahap kedua di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya dan Rumah Kejati. Wali Kota Surabaya sebagai pemimpin tertinggi Pemkot Surabaya harus bekerja keras luar biasa untuk dapat menyelamatkan uang APBD Kota Surabaya. Dari hasil hearing tadi apa jawaban dari ini Mas? Atau langkah-langkahnya berikutnya? Dari hearing tadi disampaikan oleh Kasipenkum tentang Undang-Undang Kepanitan bahwa debitur boleh melakukan perbuatan hukum selama ada persetujuan dari tim pengurus di dalam pengawasan majelis hakim. Jelas ini tidak sesuai dengan tuntutan kami Peraturan Kementerian PUPR nomor 25 tahun 2020 yang menyatakan peserta lelang tidak boleh ada sengketa hukum dengan pihak lain. Dan seperti itu. Sehingga dua aturan ini membuat kami semakin resah. Bagaimana Indonesia harus seperti ini terus? Banyak peraturan-peraturan yang saling tumbang tindih, menguntungkan siapa yang diuntungkan. Berarti ini landai aja ya Mas ya. Tapi ya, pembangunan tetap jalan ini nanti. Kan masih tender masih sudah ditangani. Untuk pembangunannya kapan mungkin pihak Pemkot sendiri yang paham. Tapi kami yakinlah bahwa kami setelah menyiapkan, kami akan unjuk rasa di rumah wali kota. Dia harus tanggung jawab. Ini duit rakyat. Duit rakyat. Apa dari wali tanggung jawab ketika nanti terjadi pilot atau terjadi kebocoran sana sini? Wali kota harus tanggung jawab, tidak boleh seperti ini. Di awal kita sudah menyampaikan peringatan seperti ini. Kalau nanti ada kebocoran atau perusahaan PTPP ini pilot, bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Apa Bumuya, Langkah Jati mau tanggung jawab? Karena kami menduga ada sindikasi di sini, yang baunya sangat tidak enak. Makasih Mas. Itu sebelum dinyatakan pemenang yang bersangkutan PKPU ya, tapi sudah ditetapkan sebagai pemenang pada waktu itu ya. Kemudian dari PP sudah mengajukan ke pengurus bahwa Dewan Pengurus yang mana diizinkan, dan ini ada surat izinnya dari Dewan Pengurus persetujuan tindakan kepengurusan PTPP dalam hal PKPU untuk sebagai September sampai dengan November 2023, yang mana dari dasar tersebutlah kalau kita melihat di Undang-Undang PKPU pasal 240 itu dapat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perbuatan melawan hukum atau perjanjian atau segala macam, asal ada izin terlebih dahulu. Kemudian kalau kita berbicara pengadaan barang jasa dan pemerintah, memang di situ dinyatakan dalam keadaan pilot, namun dalam hal ini kan ini belum pilot, masih PKPU belum pilot ya, sehingga tetapkan pemenang. Nah, di satu sisi dalam hal panitia lelang ini sudah melakukan penetapan pemenang lelang, dan apabila tidak dilakukan penandatanganan, dia juga akan dilawan dengan gugatan. Dan kita sudah menang, jauh PP-nya sudah menang. Kemudian sudah ada izin dari Jadi sedikit saya review di belakang. Dari mulai kegiatan ini memang ada tim Wapam dari intelijen, ada tim pendampingan juga dari Dato. Tingkat Kejati juga ikut pendampingan. Ada juga dari Polda, ada dari Kejati juga. Ketika permasalahan ini muncul, kita kaji dan rapat bersama secara yuris hukum. Dari kacamata hukum, melibatkan APH, Kejati, dari Polda juga ada, kemudian dari pakar hukum dalam hal ini konsultan sudah hadir.
membahas terkait dengan permasalahan ini. Apakah intinya gini, Pemko atau dalam hal ini PPK-nya memberikan atau mengajukan permasalahan ini, mereka minta advice dari kita dari segi hukum seperti apa, kurang lebih seperti itu. Hasil rapat itu kurang lebih berdasarkan mengacu pada pasal 240 Undang-Undang KPK, di mana proses calon pemenang dalam hal ini PTPP menyatakan PKPUS per tanggal 29 Agustus kalau nggak salah, dari data yang disajikan oleh Pemko ya, data Pemko. Kemudian proses itu sudah masuk pada penentuan pemenang pada tanggal 24 atau 14 ya lupa. Jadi sebelum 14 ya. Nah, jadi setelah lelang selesai, kemudian PKPU itu muncul di tanggal 29 apa 28 saya lupa. 29. Posisinya bagaimana tuh? Oleh LVSP itu kan dimuncul jadi 14 September. 14 September ya? Ada polemik. Oke. Nah, pada posisi itu dinas itu bertanya, apakah ini boleh kita laksanakan kontrak kita? Kita mengkaji di Undang-Undang Kepemilikan dan PKPU-nya itu terkait dengan posisi PKPU itu. Sejauh bahwa ada rekomendasi atau persetujuan dari tim pengurus, karena kan posisinya PPP ini ada tim pengurus yang dalam posisi PKPU-nya yang mengawasinya itu. Sejauh ada surat itu diperbolehkan. Terus kami tanya nih, dari PP apa ada klarifikasi dari calon penyedia nih, klarifikasi terhadap Pemko menceritakan ada klarifikasi dari PTPP, prosesnya seperti ini, termasuk posisi ada surat dari tim pengurus. Kami minta nih, kita acuannya adalah undang-undang, ya kan. Kalau tadi kan teman-teman menyampaikan bahwa Permen PUPR ya nomor 25 terkait dengan kepahilitan kan memang posisinya belum dalam keadaan baik. Jadi ininya posisinya belum pahit ya, Belum, ya, tapi ya. bisa secara aturan. Sesuai dengan kepengurusan tadi kan harus izin, Ya, kan dia sudah ditentukan dalam PKPUS ya sementara. Artinya ketika melakukan suatu kegiatan yang mungkin berikatan dan sebagainya, maka dia harus minta izin kepada pengurus yang sudah ditunjuk sama hakim Pengadilan. siapnya. Pak ini kan Kejaksaan Tinggi kan mengatakan tidak tahu dengan ada putusan kasasi yang ditolak. Nah nanti arahnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Jadi kan tidak mengetahui hasil dari putusan kasasi yang PKPU. Kalau kita itu sepanjang kita dimintain pendapat, maka data-data yang disampaikan ke kita itu yang kita kaji. Ya. Jadi yang masuk itu yang dikaji. Iya, ya, Pak, yang disampaikan ke kita itulah yang kita kaji. Siap Pak. Sementara itu, perwakilan Kejati menyampaikan permasalahan ini sudah dikaji dan analisa bersama dengan Polda Jatim dan Pemkot Surabaya. Pada akhirnya kita mengacu pada Undang-Undang PKPU Pasal 240 dengan persyaratan ada izin dari Dewan Pengurus, apalagi masih tercatat di PKPUS penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, jelasnya. Namun, pihak Kejati Jatim lanjutnya tetap mengapresiasi elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian ikut serta memantau proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara. Mari kita bersama-sama melakukan pemantauan, pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat diantaranya Kosgoro Jatim dan praktisi hukum Abdul Malik juga sudah mengkritisi tender pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur yang dimenangkan oleh PTPP tersebut. Mereka menyoroti kondisi PTPP saat ini tengah dalam PKPUS di Pengadilan Niaga Makassar dan nilai penawarannya lebih tinggi 17 miliar rupiah dari pesaing terdekatnya yang juga sesama BUMN yaitu PT Waskita Karya, dari Surabaya Rahayu mewartakan.